Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kameraku nggak miring ya. Nggak apa-apa lah, ini phone holdernya agak-agak mencong. Halo, selamat malam. Hola Steven, hola Arfan. Halo semuanya, apa kabar kalian? Gimana porto kalian hari ini? Semoga cuan semua ya teman-teman. So, hari ini kita akan live sama idolanya generasi milenial dan generasi Z, yaitu Andi Senjaya. Aku kayaknya panggil nama aja, kayaknya seperti aku lihat Andi Senjaya umurnya di bawah aku. But it's okay. Sebelum kita nyambut Andi Senjaya, aku mau kasih tahu kalian dulu bahwa hari ini kita akan bahas strategi trading trend following. Jadi apa sih strategi trading trend following? Jadi trend following ini menurutku adalah gaya trading yang lebih santai dibanding kita gaya scalper di minggu sebelumnya yang kita udah pelajarin sama Mas Bekti. Jadi untuk teman-teman semua yang misalnya sibuk kerja atau sibuk kuliah, nggak sempat selalu mantengin market, gaya trading ini bisa jadi cocok untuk teman-teman semua gitu ya. Karena biasanya strategi trading trend following itu dimana trader baru membeli saham ketika terjadi pembentukan tren gitu, atau sebuah tren sudah terbentuk. Biasanya tren yang terbentuk itu uptrend ya teman-teman. Dan biasanya trend following itu kita kenapa dibilangnya santai, karena biasanya jangka waktu tradingnya itu bisa mingguan sampai bulanan gitu. Jadi nggak mesti setiap hari kita ngeliatin market. Nah, strateginya gimana aja, indikatornya apa aja yang dipakai, psikologinya di market juga seperti apa, nanti kita akan langsung tanyain ke Andi Senjaya. Aku mau tanya, Andi Senjayanya udah ada di dalam belum ya? Aku tadi nggak WhatsApp dia dulu sih sebenarnya. Pas mulai, aku langsung mulai aja, nggak tanya-tanya dulu. Oke, nggak apa-apa, kita sambil tunggu aja ya. Kak, bahas ACST dong. Aduh, kita hari ini bahasnya strategi ya, lebih lebih ke strategi dalam trading. Jadi coba aja nanti ditanya ke Andi Wijaya, Andi Senjaya mau nggak jawabin tentang emiten. Hai Andi. Halo, selamat malam. Aku panggil nama aja nggak apa-apa kan ya? Halo. Sorry, ini Aku internetnya rada macet sedikit ya. Oh iya. Halo Ci Olive, apa kabar? Halo, baik. Andi, aku panggil nama aja nggak apa-apa kan ya Andi ya? Boleh, nggak apa-apa, santai aja. Kayak lebih akrab ya. By the way, teman-teman, jadi aku tuh pertama kali, aku sebenarnya udah lama nontonin YouTube-nya Andi. Aku tau Andi tuh dari YouTube ya. Siapa yang nggak tau Andi kan? Terus aku tuh pertama kali ketemu itu di acaranya Sukor. Kita tuh lagi ngantri mau nuker KTP. Andi tuh berdirinya di belakang aku sama pacarnya. Terus aku kayak, ini orang Andi bukan ya, kayak gitu. Dan aku baru berani negor pas udah di dalam acara gitu. Padahal tadinya kita depan-depanan ya dia. Iya, betul. Aku juga baru itu. Aku juga baru ngeh kemarin itu. Iya. Oke, Andi, sesuai dengan tema hari ini kita mau ngomongin tentang strategi trading trend following, karena minggu kemarin kan udah scalping nih sama Mas Bekti, karena kan seperti yang kita tahu di dalam trading tuh juga banyak banget ya metode-metodenya ya untuk dapetin cuan. Iya. Nah, tadi ada yang nanya nih, Andi, sebenarnya bedanya trend following sama swing apa sih? Atau sebenarnya sama aja? Kebetulan tadi ada yang nanya sebagai pembukaan, supaya nanti enggak misconception gitu. Ci Olive, ini suara aku masuk ya? Dengar ya? Masuk. Tapi kayaknya kurang gede dikit ya. Kameranya aman nggak? Aman. Kayaknya suaranya kurang. Aku kayaknya rada. Suaraku kedengeran nggak? Suaranya kedengeran, Ci. Oke. Suara Andi tadi rada kecil. Oke. Sekarang harusnya lebih oke ya? Oke. Nah sekarang lebih oke banget. Oke, semoga lebih oke. Oke. Jadi, halo teman-teman, malam. Tadi kan Ci Olive nanya ya, bedanya apakah ada perbedaan antara swing sama trend following trading ya? Sebenarnya itu sama aja sih. Trend following trading sama swing itu sebenarnya ya bisa dibilang cuman beda sebutan aja, karena balik lagi swing trading itu kan
definisinya adalah kita ketika kita trading itu kita pengen mengambil movement satu swingnya tadi, ya kan? Nah, satu swingnya itu kan tadi Ci Olive juga sempat bilang bahwa itu bisa kurang lebih sekitar mingguan atau bulanan gitu ya pergerakannya. Jadi itu kita bilang sebagai swing trading. Nah, trend following trading adalah definisinya adalah kita trading mengikuti tren yang sedang berjalan saat ini. Pastinya kalau kita mau dapat untung harus ngikutin tren naik dong, betul kan? Iya. Jadi itu kan sebenarnya kombinasi aja sih. Ketika kita berprofesi atau kita mengambil sebuah posisi sebagai swing trader, itu biasanya most of the time kita juga pasti akan mengikuti tren atau trend following trading. Jadi bisa jadi jadi dua sebutan lah sebetulnya seperti itu. Oke, Andi sorry banget nih ada yang banyak yang request. Kok Andi suaranya kecil lagi katanya. Tadi udah kenceng tuh padahal pas kamu lagi nyoba ngetes. Kayaknya kamu harus kayak agak maju. Oke. Iya, udah kemajuan dikit ya. Nah, teman-teman, aku infoin dulu untuk teman-teman nanti yang punya pertanyaan untuk Andi, silakan tulisnya di kolom pertanyaan ya. Jadi yang pertanyaan yang akan aku jawab, aku sebut itu yang ditaruh di kolom pertanyaan. Jadi pertanyaannya jangan ditulis di kolom komentar ya, supaya kolom komentarnya semua orang bisa fokus ke materinya. Oke, Andi, sebelum kita lanjut tentang trend following yang lebih dalam, kita mau tahu dulu nih, karena di sini kayaknya banyak banget teman-teman pemula dan ada followers aku yang mungkin mereka juga nggak ngerti, masih pemula. Terus mereka mau tahu sebenarnya kunci paling utama untuk trader itu apa sih? Kalau menurutku ya, itu mindset. Andi setuju nggak sih? Nah, kalau misalnya itu mindset, menurut Andi, mindset yang benar untuk seorang trader itu seperti apa sih? Oke, jadi Ci Olive kan bilang tadi ya, paling penting itu mindset. Itu setuju banget. Tapi pada kenyataannya atau faktanya, itu banyak trader-trader yang fokusnya itu bukan bagaimana membetulkan atau membenarkan mindset trading kita, tapi yang mereka fokusin adalah cari cara, metode atau strategi gimana caranya biar bisa dapat cuan terus di market, istilahnya gitu. Jadi kalau saya refer sama salah satu trader yang profesional, dia bilang bahwa pilar kesuksesan itu ada 3. Yang pertama adalah mindset, kemudian money, dan method ya. Jadi kalau kita berbicara tentang method itu nantinya berbicara tentang strateginya apa, entry-nya seperti apa, dan segala macam. Nah, biasanya ketika trader pemula masuk ke dalam market, yang difokusin itu mereka cari strateginya. Strateginya gimana sih? Pakai indikator apa sih? Ya kan? Gimana sih cari support resistance dan segala macam. Padahal yang jauh lebih penting setelah saya berkecimpung di market sekitar 9 tahun, itu di mindsetnya gitu. Nah, mungkin sekarang saya bisa share nih beberapa mindset yang sebenarnya saya pernah ada di titik turning point ketika saya bisa berubah dari yang awalnya mungkin sebagai trader yang nggak bisa konsisten profit, tiba-tiba bisa berubah dengan merubah mindset aja, strateginya sama, tapi kita bisa berubah hasilnya jadi lebih positif. Nah, ini yang paling pertama nih, aku sering lihat di teman-teman trader, kalangan trader itu, biasanya mindset mereka itu seperti ini. Gimana caranya cari profit atau cuan? Mereka harus buy low, sell high. Beli di harga yang rendah, jual di harga yang tinggi. Sebenarnya memang nggak ada salah sama sekali ya. Tapi sekali lagi ini kita ngomongin konteksnya trading. Oke, kita ngomongin konteksnya trading ya, bukan investasi atau cara yang lain. Nah, sebenarnya konsep buy low sell high itu nggak salah sama sekali. Cuman kita nggak tahu kan, low itu tuh artinya kan murah. Kita bisa melihat sebuah harga murah itu kan berdasarkan asumsi kita aja, melihat secara histori nih. Sebelumnya harganya di 2.000, sekarang harganya di 1.000. Oh, ini murah. Ini terlihat jauh lebih menarik. Padahal sebenarnya harga murah sekalipun belum tentu bisa naik. Nah, sebenarnya kalau di trading sendiri, ketika saya berubah mindsetnya, sekarang yang tadinya buy low, sell high, saya sekarang lebih open menjadi buy high, sell high sekalipun, buy high, sell high sekalipun ya. Jadi udah, misalkan harganya saat ini udah tinggi. Tapi kalau kita menganalisis dan melihat bahwa
ini masih ada potensi kok untuk naik ke harga yang lebih tinggi lagi. Nggak ada masalah kita trading sama sekali. Malah kenyataannya setelah saya berubah cara tradingnya, saham-saham seperti itulah yang jauh lebih memberikan kita profit loh daripada saham yang saat ini sempat terkoreksi dulu atau bisa kita sebut saat ini lebih murah gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya memilih saham saat ini, mau saham yang murah atau saham yang mahal, saya akan lebih prefer beli saham yang lebih mahal, nggak masalah. Yang penting secara potensi ke depannya itu jauh lebih meyakinkan untuk dia bisa naik. Jadi harga saham sekarang, harga saham maupun udah di titik paling tinggi sekalipun, bukan berarti dia itu nggak punya potensi untuk kembali naik lagi ke harga yang lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah satu, apa ya istilahnya ya, satu hal yang mungkin banyak trader pemula, karena saya yakin ya, semua orang secara logika manusia biasa, kalau ditanya mau beli saham yang lebih murah atau yang lebih mahal, pasti mau yang lebih murah, ya kan? Karena kan secara logika, ini kan logika natur kita lah ya, yang lebih murah, lebih rendah resiko, ya kan, lebih punya peluang naik lebih tinggi. Padahal sebenarnya itu nggak terjadi di dalam pergerakan harga saham atau aset lainnya. Sekarang harga yang udah lebih tinggi, itu kan sebenarnya permainan supply and demand ya. Itu tuh mencerminkan bahwa demand power-nya terhadap saham tersebut itu benar-benar lagi tinggi nih di saham yang saat ini harganya lagi naik-naiknya atau lagi tinggi-tingginya lah istilahnya. Jadi itu yang sebenarnya kalau buat saya adalah saham-saham yang unggulan lah atau winning stock sebenarnya di saham-saham yang seperti itu. Jadi kadang-kadang orang itu lebih takut untuk mereka malah cepat berasumsi ketika ini harganya udah di paling tinggi, mereka takut untuk beli. Kadang-kadang mereka berpikir based on opininya mereka kan, ini udah terlalu tinggi deh, paling juga bentar lagi pasti turun, takut belinya misalkan seperti itu ya. Padahal kan market itu tidak seperti itu bekerjanya. Jadi itu adalah menurut saya ketika saya udah berhasil merubah mindset saya dari mindset yang lama ke mindset yang baru seperti itu, saya baru bisa melihat hasilnya lebih positif kayak gitu sih. Oke, karena ini konteksnya balik lagi teman-teman ya, kita trading dan apalagi ini konteksnya follow the trend. Jadi pasti Andi juga ya, semua trader lah pasti carinya juga saham yang udah menunjukkan sinyal uptrend ya dia. Soalnya kalau misalnya downtrend juga kita mau lawan juga harga saham yang udah rendah belum tentu nggak bisa turun lebih rendah lagi ya dia. Dan harga saham yang udah tinggi belum tentu harga sahamnya nggak bisa tinggi lagi gitu. Selama masih ada demand di situ, berarti kan ya masih bisa lanjut terus gitu ya. Nah, tadi Andi ada bilang tentang menemukan winning stock. Kalau tadi udah mindsetnya, terus gimana cara teman-teman semua nih metodenya atau indikatornya untuk nemuin winning stock? Atau misalnya katakan harga sahamnya nih udah naik terus, katakan misalnya agro ya, agro gitu beberapa waktu lalu. Kalau misalnya orang ada yang lihat, wow dia dari 800 dia sempat 800, terus di 1100 aku lihat mulai banyak yang masuk, termasuk aku, tapi aku udah taking profit. Terus karena menurutku juga oke, mungkin dia akan koreksi dulu baru aku masuk lagi di atas gitu. Nah cuma teman-teman mungkin yang belum tahu nih, disangkanya pas turun akan kayak ini pasti mau turun nih lebih dalam nih, padahal mungkin itu retrace biasa untuk melanjutkan kenaikan. Kita biasanya kan sebutnya lower high gitu ya. Nah gimana teman-teman bisa menilai bahwa penurunan ini tuh sebenarnya nanti mau melanjutkan kenaikan loh? Indikatornya tuh apa aja? Oke. Sebenarnya nah ini biasanya gini, saya itu kebanyakan trading itu, kalau teman-teman boleh tahu ya, no indicator istilahnya. Jadi saya benar-benar chartnya polos. Polos, naked ya. Kenapa saya lebih prefer untuk chartnya lebih polos? Karena pertama saya lebih fokus ke structure marketnya seperti apa, structure price actionnya seperti apa. Jadi karena mungkin udah lama banget mantauin chart atau ngeliatin chart gitu ya. Jadi kita tuh punya sebuah memori di mana kalau kelihatan model patternnya seperti ini atau pergerakannya cenderung seperti ini, itu potensinya kelihatan mau naik atau turun. Sebenarnya seperti itu. Tapi balik lagi, yang paling penting itu sebenarnya kita harus bisa mengidentifikasi trennya terlebih dahulu. Apakah saat ini trennya itu sedang bergerak naik, turun, atau sideways. Kalau sideways itu ya cenderung nggak ada demand atau supply lah yang
yang tertarik untuk masuk sebenarnya ya, biasanya di situ. Jadi kita kalau mau mencari pergerakan atau mencari profit, biasanya carilah saham-saham yang bergerak uptrend. Nah, seperti apa sih saham-saham yang bergerak uptrend? Ya, seperti tadi sebenarnya yang Olive bilang, kayak agro itu bergerak uptrend. Jadi ketika dia naik, ya kan, naik, setiap kenaikan itu, kalau dia mau naik lebih tinggi lagi, harus ada koreksinya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi naik, koreksi, habis itu naik lagi, koreksi, dan seterusnya. Sehingga itu adalah merupakan sebuah tren yang jelas bahwa lagi bergerak uptrend. Nah, kadang-kadang ketika kita seperti kemarin agro, ketika udah naik luar biasa, waktu di akhir tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, naik kan bisa sampai ratusan persen. Yeah. Nah, sebenarnya kan ketika naik ratusan persen, dia turun misalkan 30%, 40%, itu sebenarnya masih di dalam sebuah kategori yang wajar, ya kan? Okay. Masih dalam sebuah kategori yang wajar. Kenapa? Karena kalau kita melihat hukum dari Dow teori ya, sebenarnya koreksi itu, jadi ketika uptrend ya, uptrend kan naik, bergeraknya naik. Okay? Ketika koreksi itu biasanya di kisaran 33% sampai 66% dari highest levelnya gitu. Misalkan agro itu uptrend misalkan dari 100 sampai ke 1000 ya, ini misalkan. Dari 100 sampai ke 1000. Kemudian dia retrace sampai ke, kalau 50% misalkan ke 500. Itu sebenarnya masih wajar. Sebenarnya masih wajar. Cuman kita bisa melihat kekuatan dari trennya sendiri. Jadi kalau semakin dalam koreksinya, artinya kecenderungan uptrendnya itu tidak lagi strong. Jadi moderat lah istilahnya bisa dibilang. Tapi kalau dia retrace-nya cuma sekitar 30% atau mungkin kurang dari 30%, udah kembali naik lagi ke atas, kita bisa menilai bahwa saham tersebut trennya masih sangat kuat, kurang lebih seperti itu. Jadi sesimpel nggak perlu kita pakai indikator sebenarnya, kita udah bisa mengambil posisi di mana kita itu ada di posisi yang lebih benar gitu atau lebih tepat. Karena menurut saya ketika kita udah bisa trading following the trend atau trend following, itu potensi kita untuk mendapatkan profit itu di atas 50% daripada kita memilih saham-saham yang nggak bergerak uptrend kayak gitu. Jadi mungkin walaupun kita nggak tahu nih ya entry yang ideal di mana dan segala macam, asal kita tahu saham ini uptrend aja, itu potensi untuk profitnya 50%, di atas 50%. Nanti kalau kita belajar lagi entry yang idealnya di mana, bisa naik lagi jadi 60%. Kemudian kita bisa melihat lagi indikator-indikator konfirmasi yang lainnya, bisa naik lagi tuh jadi lebih yakin lagi 65% sampai 70%. Jadi yang kita cari adalah gimana caranya kita menaikkan probabilitas tadi untuk membantu kita trading, menentukan saham-saham yang potensinya jauh lebih tinggi daripada saham yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Iya. Oke, menarik. Nah, jadi aku mau tanya nih, kalau Andi sendiri tipenya yang buy on weakness atau buy on breakout? Oke. Sebenarnya gini, tipe buy on weakness, buy on breakout itu sama bagus ya. Ada plus minusnya masing-masing. Dan tergantung masing-masing tradernya juga nyamannya menggunakan buy on weakness atau buy on breakout. Kalau saya pribadi lebih prefer ke buy on breakout. Alasannya kenapa? Buat saya, buy on weakness itu ketika dia turun ke level support tertentu, biasanya kan kita kalau buy on weakness itu kan belinya di area support lah ya, support yang kuat. Nah, ketika harganya turun ke area support, itu belum langsung atau tidak pasti terlihat itu ada rejection. Jadi kita harus menunggu konfirmasi dulu di sekitar area support. Dan based on my experience, ketika kita cenderung buy on weakness, dia tenaga untuk naiknya itu masih perlu bertahap gitu ya istilahnya. Jadi nggak langsung reboundnya itu impulsif gitu, nggak langsung impulsif. Biasanya turun ke area support, ini area support yang bagus gitu ya, tapi dia biasanya masih main dulu di situ, baru naik lagi ke atas. Nah, saya itu nggak cocok dengan yang seperti itu. Saya itu lebih prefer dia nge-break satu level tertentu, misalkan break level resistance ya, dan saya bisa langsung melihat bahwa di portofolio saya itu profit, kurang lebih seperti itu. Jadi kan breakout yang ideal adalah ketika harganya breakout level tertentu, misalkan resistance-nya di 1000 ya, kita udah nungguin nih ya breakout level 1000.
ketika kita misalkan pasang stop order, kemudian dia breakout di atas level 1000, biasanya kita udah bisa langsung lihat profit di portofolio kita. Nah, itu adalah buat saya sendiri, itu adalah udah satu keuntungan buat kita nih. Udah satu keuntungan buat kita, di mana ketika kita profit, kita bisa ada di posisi yang jauh lebih secure untuk bisa istilahnya yang memenangkan trading ini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu salah satu faktornya aja sih kenapa saya memilih buy on breakout. Tapi memang ketika kita memilih buy on breakout, mungkin potensial dia upside-nya, potensial upside-nya nggak setinggi buy on weakness. Buy on weakness, betul. Jadi memang ada masing-masing pro dan kontra, dan itu tergantung kenyamanan masing-masing. Tingkat kenyamanan ya, iya. Betul. Berarti secara psikologi juga Andi lebih enaknya kalau buy on breakout langsung muncul warna hijau gitu ya di porto, jadinya juga tambah semangat gitu ya. Betul, ya betul. Sih, karena memang kalau diperhatiin di banyak chartnya di saham Indonesia ya, aku perhatiin juga, kalau aku kan lebih suka sebenarnya buy on weakness ya. Itu memang biasanya nggak sehari langsung ada sih, yang sehari langsung benar-benar kelihatan gitu ya, hammer gede gitu. Tapi biasanya memang kayak bisa 3 hari dulu nih, candle-nya kecil-kecil dulu, bikin orang ragu kan, ini beneran nggak sih mau naik lagi atau mau lanjut turun kayak gitu-gitu. Oke. Oke, Andi, tadi menyangkut buy on breakout ini, aku jadi mau nanya, karena tadi ada yang nanya di Instastory kan, aku ada taruh box untuk teman-teman nanya, gimana sih cara menghindari false breakout? Kalau misalnya Andi mungkin kan feelingnya tuh karena udah biasa lihat market, jadi tahu nih mana yang beneran. Istilahnya kalau di market kita tuh kalau analisa kan teman-teman technical analysis tuh nggak ada yang pasti ya, adanya probabilitas. Tapi karena saking sering lihat market, pasti udah ketahuan lah probabilitasnya, misalnya ini buy on breakoutnya, oh ini pasti berhasil gitu. Tapi untuk teman-teman yang pemula nih, Andi, gimana cara mereka untuk bisa nilai, oh ini kayaknya false atau terhindar dari false breakout? Oke, ini menarik sih karena pertanyaan ini sangat sering banget masuk ke saya, dan saya cukup sulit untuk menjawab hanya dari satu kalimat aja. Jadi IG Live ini semoga bisa menjelaskan cukup ya. Ini mungkin bisa dari versi saya sendiri, karena balik lagi market itu kan dinamis, serba ketidakpastian. Ini berdasarkan pengalaman saya aja sih, dari mungkin dari 9 tahun yang lalu belajar tentang market gitu ya. Jadi gini, bagaimana menghindari false breakout? Yang pertama, bisa kita antisipasi false breakout ini dari melihat structure dari price action-nya sendiri. Kalau misalkan saham tersebut itu ada di dalam sebuah tren yang sangat strong, ya kan, uptrendnya strong, bisa dikatakan itu lebih mudah untuk dia breakout level resistance daripada saham-saham yang cenderung upside atau uptrendnya itu moderat lah, nggak terlalu strong, dia punya strength-nya ya. Itu pertama bisa jadi pertimbangan. Yang kedua, kita ngelihat base-nya dulu nih. Biasanya kan ketika dia breakout level resistance tertentu, sebelumnya itu dia pasti membentuk sebuah base. Nah, base-nya ini kuat atau enggak sih? Ada penurunan volume atau enggak di base tersebut? Biasanya, kalau di base tersebut ada penurunan volume, jadi ketika dia konsolidasi atau koreksi, dia mengalami penurunan volume. Nah, ketika dia mau breakout level resistance, itu kita tinggal melihat apakah ada volume yang lebih tinggi daripada volume-volume ketika dia konsolidasi atau koreksi. Jadi kalau dia melihat kita kalau misalnya melihat ada volume yang cenderung jauh lebih tinggi daripada biasanya, itu merupakan satu konfirmasi yang lebih pasti sedikit lebih pasti bahwa kecenderungannya ini akan breakout-nya akan lebih valid kayak gitu. Tapi balik lagi gini, itu kan hanya bagaimana kita melihat untuk mengantisipasi false breakout. Yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua yang nonton, kayak gini. False breakout itu gak bisa kita 100% hindari. Kayak gitu. Jadi misalkan dua item yang saya dari tadi udah bilang, walaupun ternyata terlihat seperti itu, gak menutup kemungkinan bahwa false breakout itu akan terjadi. Kayak gitu ya. Jadi, kalau saya mau bilang kayak gini, kita itu nggak perlu menghindari atau kita itu nggak perlu mencari kepastian ini breakout atau ini akan false breakout ya. Yang
yang jadi tugas kita sebenarnya sebagai trader itu cukup untuk meresponi market aja, ya. Jadi gini, ketika dia breakout resistance tertentu, oke, sesuai dengan sistem trading saya akan buy, misalkan buy on breakout. Nah, ketika saya udah buy on breakout, tugas saya selanjutnya adalah melihat apakah breakout ini valid atau ada potensi selanjutnya di hari selanjutnya itu dia akan kembali turun dan membuat false break. Nah, itu yang menjadi tugas saya untuk tetap melihat ke depannya seperti apa. Karena kita, balik lagi, kita nggak ada yang tahu besok itu market seperti apa. Tiba-tiba market berubah pikiran dan akhirnya turun tiba-tiba, itu bisa aja terjadi gitu. Yeah. Market sangat dinamis. Jadi tugas kita itu sebenarnya nggak perlu mencari tahu. Ini kayaknya bakal false break atau enggak ya? Atau potensinya gimana? Sesimpel hanya kita butuh untuk meresponi aja. Kalau misalkan ternyata ada indikasinya false break, jadi ketika udah breakout, naik, habis itu turun lagi gitu ya, di bawah harga kita beli. Ya udah, simply kita bisa untuk cut loss terlebih dahulu. Gitu. Lagian cut loss-nya kan mungkin ya nggak, apa ya, hanya kecil aja lah ya, hanya berapa persen doang kecil. Dan harus diingat bahwa cut loss kecil itu is a part of the game. Bukan berarti kita salah menganalisis. Itu adalah bagian dari kita mengambil opportunity yang lebih besar, kayak gitu. Jadi buat saya justru yang kayak gitu itu jangan dijadikan jangan dijadikan bahwa wah, trading seperti ini nggak cocok nih atau gagal nih dan segala macam. Justru itu adalah hal yang harus kita lakukan dan itu bagus. Ketika dia ternyata false break, ya udah, simple, kita cut loss dulu misalkan, dan kita masih pantau lagi. Kalau misalkan dia ada indikasi untuk breakout lagi, kita bisa entry lagi, nggak ada masalah. Kita jual dulu, ada konfirmasi yang lebih pasti, kita bisa beli lagi. Saya sering kayak gitu. Jadi di satu saham, saya berkali-kali dia mau breakout tapi gagal, saya cut loss dulu. Habis itu saya pantau lagi, dia breakout lagi, gagal lagi, saya cut loss lagi. Tapi kecil gitu, nggak ada masalah buat saya. Tapi sekalinya breakout, benar-benar breakout, itu semua nutup gitu ya, si loss-nya itu. Jadi kita nggak perlu nebak lah, kita nggak perlu nebak ini false break atau ini valid breakout-nya. Cukup kita meresponi aja marketnya seperti apa, gitu aja sih. Ini tadi ceritanya Andi yang Andi bilang ya, kalau misalnya kena cut loss, perhatiin lagi gitu, siapa tahu nanti ada kesempatannya lagi di saham tersebut. Aku jadi keinget sama ada salah satu member di grup aku gitu ya, waktu kejadiannya Agi gitu beberapa minggu lalu. Jadi Agi itu kan sempat kayak turun, ternyata sempat breakdown, tapi breakdownnya tuh cuma kayak sebentar doang gitu, dan ternyata kena stop loss-nya dia, dan dia langsung WhatsApp aku secara personal karena dia baru banget join grup. Terus aku kayak baru lihat WhatsApp dia kayak sedih gitu, Ci, ini kena stop loss gimana ya? Terus aku bilang, pas aku lihat candlenya, oh ternyata kan udah hemat, masuk aja lagi, nggak apa-apa. Tapi kan abis itu Aginya langsung rally lagi. Kadang kan untuk teman-teman yang pemula masih takut ngerasain kayak gitu loh, Di. Kayak mereka kayak, aduh baru terjadi market, masa gue udah harus langsung cut loss misalnya, padahal cuma 2-3%. Tapi kalau misalnya ternyata dicoba lagi, pas udah bener-bener, misalnya candlenya udah oke lagi nih, kita bisa masuk lagi, sebenarnya bisa kasih potensi yang cuan. Nah, gimana tipsnya Andi untuk teman-teman yang masih berpikir hal tersebut? Oke. Memang ini lebih mainnya ke mindset ya, mindset dan psikologi trading. Jadi yang pertama pasti kalau kita benar-benar masih baru gitu ya di dunia market, usahakan jangan terlalu menggunakan modal yang terlalu besar gitu. Karena pasti semakin besar modal itu akan jauh lebih damage-nya itu lebih besar gitu ya, untuk mempengaruhi psikologis trading kita kayak gitu. Justru pertama kali kita masuk ke market, gunakanlah modal yang sekiranya kita nyaman. Kalau dia loss misalkan 50% pun ya kita masih nyaman seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Nanti semakin kita berkembang, nah kalau saya punya sebuah tagline kayak gini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita nggak kenal market pun nggak akan sayang sama kita. Gitu kurang lebih. Jadi ketika trader pemula mau masuk, harus kenalan dulu lah sama market kayak gitu. Jangan pengen langsung profit, pengen dapetin untungnya aja atau enaknya aja, tapi kamu nggak kenalan marketnya seperti apa. Jadi memang tahap perkenalan ini masing-masing trader itu variatif lah. Ada yang bisa mungkin cepat gitu ya, tapi buat saya range 1 tahun di market itu masih terlalu dini sih. Jadi yang baik itu kita membangun psikologi trading kita dulu, mungkin dengan modal yang kecil, biar bisa biar kita bisa lebih nyaman gitu, kenalan sama marketnya. Nanti
setiap kali kita udah level up, baru kita bisa mulai tambahin modalnya. Kalau kita udah merasa, oh ya saya lebih yakin, lebih confidence, saya bisa tambahin modal kita. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan itulah yang Ci Olive bilang kayak tadi, itu harus dilewatin semua trader gitu. Harus dirasakan semua trader. Karena kalau kita udah bermain yang namanya takut masuk lagi, takut rugi lagi, takut apa-apa lagi, itu kan udah kena emosi kita, udah kena mental trading kita. Dan itu yang bahaya. Kenapa? Jadi gini, kalau kita belajar technical analysis, itu sebenarnya mau cari di buku apapun kita belajar, kita pasti punya ilmu yang sama gitu ya. Tapi yang membedakan trader yang berhasil sama yang enggak berhasil, itu simply di psikologi trading dia sama yang mental tradingnya dia sih sebenarnya kayak gitu. Dan itu jauh lebih penting. Jadi metode itu atau strategi itu mungkin impact-nya ke trading sukses kita itu paling cuma 10% deh. Sisanya itu masalah kedisiplinan kita, kedewasaan kita dalam trading, konsistensinya kita, itu yang akan menuntun kita untuk untuk ke arah yang lebih bagus lagi, ke arah yang lebih positif lagi sih kayak gitu. Karena mungkin yang perlu dicatat adalah untuk teman-teman yang pemula ini, jangan berpikir kalau kita habis baca satu buku, misalnya bukunya Alexander gitu ya, langsung jago gitu, langsung wah nyoba di market tuh langsung oke. Atau misalnya kita follow satu influencer, ikut grupnya, nyoba langsung itu, karena mentalnya aja udah berbeda ya. Dia biasanya itu yang nanti mempengaruhi hasil profitnya gitu. Oke. Nah, Andi, aku mau tanya nih, kalau Andi sendiri ada nggak sih ciri-ciri saham tertentu yang Andi boleh masukin selain tren doang ya? Atau yang nggak mau Andi masukin? Biasanya kan kalau kita sebutnya stock universe. Kayak aku gitu, aku ada saham-saham tertentu yang aku nggak masukin gitu biasanya. Kalau Mas Bekti, menurut dia semua saham itu bagus gitu. Bisa aja, bisa dia masukin. Kalau versinya Andi Sinjaya seperti apa sih? Kalau aku sih, balik lagi sih. Kalau aku sih kan punya trading rules-nya sendiri, punya screening rules-nya sendiri. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu ini sahamnya apa ya. Tapi kalau dia masuk kriteria, saham ini masuk ke kriteria trading saya atau ke kriteria screening saya, ya why not kita coba. Tapi balik lagi, harus ada beberapa tahap screening yang harus kita lihat. Seperti kurang lebih likuiditasnya, market cap-nya, kayak gitu. Kalau misalkan market cap-nya kecil, itu biasanya resiko yang kecil tuh di range berapa menurut Andi? Biasanya Andi mau masuknya minimal di market cap segini. Sebenarnya kalau masalah market cap itu fleksibel ya, cuman lebih ke likuiditasnya aja. Jadi kalau misalkan saya lihat likuiditasnya itu tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak, misalkan gitu. Itu sebenarnya buat saya jauh lebih riskan, jauh lebih risky. Tapi kalau kita bisa trading kalau kita bisa mendapatkan potensi di sana, itu rewardnya juga jauh lebih tinggi sebenarnya. Jadi siasatnya buat saya adalah saya put the risk less di saham-saham yang seperti itu. Jadi biasanya kalau misalkan risiko saya di saham-saham yang normal gitu ya, yang oke secara likuiditas, itu biasanya risiko saya 2% dari modal. Misalkan modal saya, contoh 100 juta, resikonya itu setiap kali trading itu di 2 juta, kayak gitu. Tapi kalau misalkan saham-saham yang mungkin cenderung lebih ke low liquidity, itu biasanya saya cuma ambil resikonya 1% aja. Jadi beli lotnya jauh lebih kecil, position size-nya jauh lebih kecil. Nah, tapi biasanya saham-saham yang seperti ini justru yang memberikan saya lebih besar potensi profitnya daripada saham-saham yang mungkin jauh lebih familiar lah istilahnya. Jadi kadang-kadang saya juga nggak tahu ini saham apa, ya udahlah masuk sesuai kok sama trading sistem saya. Ya udah saya beli aja, nggak masalah, saya trading aja. Yang penting kita bisa jalanin sistem trading tadi, dan yang pasti likuiditasnya walaupun kecil masih bisa kita keluar dan masuk dengan optimal lah istilahnya lah ya. Karena kita nggak mau udah masuk sesuai dengan analisis, tapi ketika kita mau jual susah kayak gitu. Jadi itu jadi kalau tadi Ci Olive bilang, apakah ada saham-saham yang restriction kayak gitu, buat saya enggak sih, selama dia masuk ke kriteria aja. Cuman kalau yang benar-benar nggak ada nggak ada volumenya dan segala macam sih nggak masuk kayak gitu.
Oke. Andi lihat broker summary juga nggak sih kalau trading? Misalnya kayak siapa yang lagi ngumpulin, siapa yang lagi distribusi. Oke, jadi memang kan tren melihat broker summary ini beberapa belakangan terakhir kan Iya, cukup lagi populer, booming banget ya. lagi booming banget. Apalagi di TikTok, Dan kayaknya semua orang mau belajar tentang itu. iya benar-benar sebenarnya oke banget gitu ya, kita belajar sesuatu hal yang baru. Dan saya nggak merasa diri saya pintar gitu. Saya selalu merasa diri saya itu selalu butuh belajar. Dan belajar tentang broker summary itu juga saya pelajari, walaupun saya mungkin udah udah bisa melihat secara technical analysis, tapi kalau ada satu cara untuk melihat market dengan sudut pandang yang berbeda, saya akan excited untuk mempelajari. Jadi kemarin ini saya juga mempelajari broker summary seperti apa, dan mostly buat saya ada poin plusnya ternyata mempelajari broker summary. Ketika technical analisisnya bagus nih ya, membentuk pola yang oke, dan biasanya saya akan cross check lagi nih sama broker summary-nya. Ketika broker summary-nya sesuai dengan kaidah broker summary yang positif juga, itu akan membuat confidence saya jadi lebih tinggi lagi nih buat trading di sini gitu. Jadi buat saya adalah win-win aja gitu. Saya pakai dua-duanya kadang-kadang. Tapi kalau untuk belakangan ini karena mungkin saya jadi cenderung jauh lebih simple gitu ya tradingnya. Saya gimana caranya ya, saya pengen cita-cita saya itu kalau bisa trading itu simple aja sih. Walaupun mungkin potensi profitnya ketika saya trading dengan lebih intens itu jauh lebih tinggi, tapi saya memilih yang trading simple aja deh, yang penting profitnya bisa konsisten kayak gitu. Jadi belakangan saya udah nggak terlalu sering sih buka broker summary, karena apa, menurut saya kondisi dari broker summary itu bisa terlihat di dalam chart. Sebenarnya seperti itu. Jadi broker summary itu fungsinya buat saya hanyalah konfirmasi aja. Tapi kalau kita mau melihat keadaan broker summary-nya, itu akan membuat kita jauh lebih confirm lagi. Ternyata kalau broker summary-nya nggak kurang bagus, technical analisisnya so-so aja, itu ya udah kita simply stay away dulu, atau mungkin kita mau coba market, kita pakai risiko yang lebih kecil lagi aja kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk lagi ke tentang trend following ini. Nah, biasanya suka ada yang bingung nih, Di. Kalau misalnya ngelihat time frame-nya. Karena misalnya kita kan kalau mau trend following, kita cari saham yang uptrend. Kenapa cari saham yang uptrend? Karena di Indonesia itu retail nggak bisa nge-short ya. Jadi kecuali di luar mungkin kita bisa cari saham downtrend gitu ya, ikutin apa trennya. Tapi kan kalau di Indonesia nggak bisa. Jadi kita cari saham yang uptrend gitu ya. Bentar, aku lupa pertanyaannya. Oh ya, di mana kalau tadi udah nentuin stop loss-nya, di mana waktunya kita jual target price-nya, dan kapan kita melakukan stop loss. Stop loss-nya misalnya bukan hanya kayak misalnya kita buy on breakout, terus kita cut loss karena dia gagal. Tapi kalau misalnya trennya ini udah jalan, di mana kita nentuin trailing stop-nya atau juga stop loss. Dan juga time frame-nya biasanya dipakainya time frame berapa, karena suka gini, trend daily-nya uptrend, tapi kalau dilihat weekly-nya sideways gitu, atau misalnya bentuknya belum uptrend, jadi kadang orang bingung gitu. Kalau Andi sendiri lebih baik kita pakainya tuh time frame-nya berapa sih? Ada ini ya, Ci, ada anak. Iya. Iya. Halo. Halo, iya. Thank you. Iya. Tutup saya pintunya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Tutup pintunya. Kalau ngomongin, Mama lagi kerja, ya tutup pintunya. Nah, sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kalau kita berbicara tentang time frame, karena kita trend following, seharusnya sih kita melihat walaupun time frame-nya daily atau weekly atau monthly, itu harus mencerminkan kondisi tren yang lagi uptrend. Kurang lebih seperti itu. Dan itulah ciri-ciri saham yang memang lagi bergerak di dalam sebuah strong uptrend atau uptrendnya yang lagi kuat. Ya, kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri kadang-kadang suka jadi time frame itu tergantung kita sih, pengen ngelihat saham ini dari gambaran yang besarnya atau yang kecilnya atau yang sedangnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kita mau ngomongin tren, biasanya kita berpacunya ke time frame yang lebih besar. Acuannya itu di time frame yang lebih besar. Dan kalau misalkan
time frame daily itu adalah time frame yang ideal buat saya melihat apa ya istilahnya ya, entry levelnya di mana, level-level pentingnya di mana, itu di daily time frame. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah tren, buat saya monthly, weekly, daily itu harus menunjukkan strong uptrend. Karena itulah saham-saham yang kita mau fokusin untuk trading. Dan nanti ke depannya kalau kita mau entry, biasanya bisa pakai level-level penting di daily time frame aja udah cukup kayak gitu. Okay. Tapi kalau biasanya kalau misalkan time frame yang lebih kecil lagi nih dari daily, itu mungkin untuk yang scalping atau yang day trading biasanya bisa ngelihat itu. Cuman kalau saya pribadi jarang sih untuk melihat time frame kecil gitu. Bentar ya, ini anak apa-apa pipis. Ci, Buka celana di situ. Oh iya. Gak apa-apa Ci. Mau minta main ya anaknya? Enggak, sini dulu. Oke, sorry ya teman-teman semuanya. Oke, next. Jadi pakai daily aja sebenarnya udah cukup ya. Iya. Nah, masalahnya suka banyak yang bingung nih. Sebenarnya kriteria saham uptrend itu seperti apa sih? Kan apalagi sekarang ya menurutku banyak banget saham yang kayak kita nggak bisa lihat lagi tuh trennya kayak gimana. Kayak misalnya ARA 4 hari gitu udah kayak tiang bendera gitu. Itu kalau misalnya yang kayak gitu gimana? Kalau yang kayak gitu, kalau misalkan ARA 4 hari, ya balik lagi kita harus lihat likuiditasnya seperti apa. Apakah dengan ARA 4 hari ini memang banyak demand yang masuk? Atau memang karena simply likuiditasnya kecil, dan hanya beberapa pihak doang atau beberapa investor doang yang masuk sehingga dia bisa ARA 4 hari gitu. Jadi tergantung lagi ke sahamnya. Tapi kalau misalkan ada saham-saham yang dia memang saat ini all time high, uptrend, dan juga secara likuiditasnya atau volumenya itu lumayan kayak gitu. Berarti gak cuma satu atau dua pihak doang yang merasa saham ini itu worth to buy kayak gitu. Dan saham-saham yang seperti itu sebenarnya saham-saham yang buat saya menarik juga gitu ya, karena trading itu tujuan kita adalah gimana caranya mendapatkan profit yang ideal dalam periode yang singkat sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau kita bisa mendapatkan 20% dalam satu minggu misalkan ya, kenapa kita harus nunggu 50% dalam 2 bulan? Kurang lebih kayak gitu. Karena kita pengen in and out dengan cepat, kayak gitu. Kurang lebih prinsipnya seperti itu. Jadi itu saham-saham yang menarik, tapi balik lagi, apakah dia setelah naik berjilid-jilid itu ada base yang ini enggak, ada base yang kokoh atau enggak. Kadang-kadang saya suka trading juga di saham-saham yang seperti itu, tapi entry saya adalah tidak ketika saham tersebut udah naik lagi ke atas. Maksudnya udah rally-nya udah jalan, saya baru masuk di tengah-tengah. Itu jarang banget. Biasanya simply kan saham-saham yang seperti itu nggak ketangkep ya, nggak ke screen gitu ya. Kadang-kadang pas saya ngelihat udah naik kayak gitu. Padahal kalau misalkan dianya belum naik dan saya bisa screening saham itu, mungkin saya akan siapkan trading setup gitu ya buat si saham itu. Tapi kalau udah naik, oh ya udah nggak masalah. Kita masih punya banyak saham lagi kok, 700 saham masih ada juga yang bisa yang ada peluang untuk seperti kayak gitu. Oke, nah ini ada yang nanya. Jadi kan kalau misalnya kita trading trend following itu kita baru jualan gitu ya, pas trennya itu patah gitu ya. Misalnya kita tarik garis sendiri gitu. Nah, ini ada yang nanya, cara menentukan tren itu patah pakai apa biasanya? Oke, cara menentukan tren itu patah. Sebelumnya, saya mau kasih info dulu nih buat teman-teman bahwa sebenarnya tren itu tidak mudah untuk berubah. Jadi kalau kita lihat saat ini salah satu saham itu lagi naiknya luar biasa kencang, kita bisa simpulkan dia lagi strong uptrend. Strong uptrend ini tidak langsung tiba-tiba dia akan berubah menjadi jadi bearish langsung tiba-tiba, kecuali saham-saham yang mungkin yang tadi dia punya likuiditas kurang oke, market cap-nya kurang oke, itu bisa jadi kayak gitu. Jadi itu kan adalah faktor-faktor X yang harus kita perhatikan juga terhadap sebuah saham. Tapi basically, kalau memang saham ini saham-saham yang likuiditasnya oke dan banyak demand juga yang dan dia digerakkan oleh demand gitu ya.
Artinya saham-saham tersebut ini sangat sulit sebenarnya untuk berubah trennya. Nah, gimana cara menentukan saham tersebut sudah berubah atau patah trennya? Itu harus ada konfirmasi. Jadi kita nggak bisa langsung menentukan, wah ini kayaknya udah turun 2 hari berturut-turut nih, kayaknya udah bearish atau udah mulai downtrend. Nggak seperti itu. Biasanya ketika dia mau transisi dari uptrend ke downtrend, itu nanti ada pola yang harus dibentuk. Sebelum pola ini dibentuk, jadi kan kalau uptrend itu ciri-cirinya sahamnya itu bergerak naik kayak tangga. Ya, kalau bahasa technical analisisnya dia harus membentuk yang namanya high low higher high higher low higher high higher low. Nah, kalau downtrend itu kebalikannya. Dia kan turun seperti tangga dan dia harus membentuk yang seperti low, lower high, lower low, lower high, lower low dan sebagainya. Nah, sebelum transisi dari naik ke turun, itu biasanya kita bisa melihat ada sebuah pola yang terjadi. Nah, biasanya kita sebut dengan reversal pattern. Jadi kita bisa melihat ada sebuah pola pembalikan arah. Biasanya pola-pola yang populer, teman-teman juga pasti tahu, itu kayak double top atau head and shoulder, kayak gitu. Jadi dua pola ini itu cenderung kalau kita lihat ternyata terbentuk pola-pola tersebut, ada kecenderungan bahwa marketnya akan transisi dari uptrend ke downtrend. Jadi selama pola itu belum muncul, buat saya saham ini masih punya strong uptrend yang kuat. Dan kalau misalnya kadang-kadang gini, kita suka bikin garis trendline ya. Ini saya juga suka sharing bahwa kita sering bikin garis trendline. Abis itu tiba-tiba garis trendline-nya itu dijebol gitu ya sama harga patah gitu ya. Nah, itu tuh bukan serta-merta trennya sudah berubah gitu. Jadi trendline itu hanya guideline aja. Bisa jadi ketika trennya naik, habis itu kita bikin garis trendline kemudian patah, dia hanya akan koreksi sementara. Nah, nanti dikoreksi phase-nya itu atau dikoreksi periodenya, kita harus lihat dulu nih, dia membentuk pola apa? Pola pelanjutankah atau pola pembalikan arah? Nah, kalau dia membentuk pola pembalikan arah, baru kita harus waspada. Kurang lebih seperti itu. Tapi basically kalau kita mau nentuin di mana take profit dan segala macam, itu nggak perlu nunggu trennya patah, kita udah bisa take profit kok. Tapi take profitnya bertahap aja, kayak gitu. Jadi balik lagi, kita nggak harus nunggu trennya patah sekalipun, kita bisa take profit bertahap aja. Tapi selama trennya masih naik, ya udah di follow aja gitu. Oke, jadi teman-teman perlu diperhatiin ya, walaupun misalnya teman-teman trend following, nggak apa-apa untuk nggak tunggu trennya patah kalau kalian memang mau jualan ya. Betul. Jadi nggak usah terlalu textbook banget ya dia, tergantung di marketnya juga gimana. Tapi kan aku tuh ada beberapa nonton live-nya Andi. Aku tahu Andi suka baca buku juga. Menurut Andi, buku tuh penting nggak sih untuk semua pemula? Wajib nggak menurutku? Menurut Andi mereka baca buku? Buat saya wajib. Dan sebenarnya buku itu bukan satu-satunya cara gitu ya untuk gimana caranya kita bisa belajar market. Tapi buat saya buku adalah salah satu yang efektif. Kenapa? Karena kita bisa langsung belajar dari penulisnya. Kayak gitu. Kalau misalkan di buku kan dia ngajarin kayak mindsetnya seperti apa dan segala macam. Kita benar-benar bisa melihat bagaimana ternyata dia cara pandang dia atau perspektif dia terhadap market. Biasanya kan kalau penulis-penulis buku kan punya latar belakang atau background suksesnya mereka masing-masing gitu ya. Seperti misalkan berhasil melipat gandakan berapa puluh ribu persen dalam waktu berapa tahun, kurang lebih seperti itu biasanya. Nah, kita bisa belajar gimana sih caranya dia kok bisa sukses dan sustain gitu, bisa mendapatkan hal tersebut. Biasanya dia tuliskan semua apa yang ada di isi pikirannya dia itu dalam buku. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat saya, buku salah satu cara yang efektif sih buat belajar. Jadi teman-teman, karena kan kalau saya lihat data ya, banyak orang Indonesia tuh yang sebenarnya malas baca buku. Padahal harta karun itu tuh dimulai dari baca buku dulu, abis itu kita baru lihat market kayak gitu. Padahal kalau misalnya lagi terjun di market juga, terus tiba-tiba loss gitu di tengah jalan, bingung mau cari jawaban tuh di buku juga sebenarnya banyak ya dia. Aku kadang juga suka gitu loh. Misalnya lagi kayak greedy atau apa, pasti aku langsung back to basic, buka lagi buku
sebenarnya ada semua gitu. Kalau market lagi bearish itu ya situasinya tuh gimana, sebenarnya emosi kita dan lain-lain. Oke, Di rekomendasi buku dong yang Andi suka apa sih tentang trading? Siapa tahu teman-teman di sini semua ada yang pengen baca juga. Ada satu sih yang bagus dan itu membuka pikiran saya juga. Itu buku karangan Mark Minervini, teman-teman bisa cari. Itu Trade Like a Stock Market Wizard. Trade like Stock Market Wizard, judulnya itu kalau saya nggak salah. Jadi dia itu ngejelasin kriteria saham apa aja sih yang menurut dia bagus, dan dalam kondisi apa aja sih yang sebenarnya sangat ideal ketika kita ingin trading. Dan dia itu nggak setiap hari trading kayak gitu ya, mungkin dalam setahun 6 bulan doang nih dia ada trading, 6 bulan ya dia cuman liatin marketnya aja kayak gitu. Jadi trading itu simply nggak harus tiap hari kita beli apa, jual apa, nggak harus kayak gitu. Dan semakin simple gaya trading kita, menurut saya semakin efisien sih, karena kita akan lebih semakin fokus ke beberapa hal yang potensinya besar. Karena kalau saya pribadi percaya sama hukum Pareto. Hukum Pareto itu kan 80-20 rules ya. 80% to 20% rules, di mana sebenarnya 80% hasil performance kita itu most likely akan dihasilkan dari 20% trading kita aja kayak gitu. Dan saya melihat, kalau saya evaluasi trading saya sendiri, dan saya melihat itu terjadi kayak gitu. Kadang-kadang win rate saya kecil, tapi malah win rate kecil itu profitnya lebih besar daripada yang loss-lossnya kayak gitu kurang lebih. Jadi simply kita nggak perlu beli nggak perlu trading over trading lah, setiap hari kita harus beli dan jual. Kadang-kadang sekarang cita-cita saya tadi saya bilang, gimana caranya saya bikin sistem trading atau trading journey saya ke depannya itu jauh lebih simple lagi. Kalau sebelumnya saya dalam satu hari itu market dari buka sampai tutup itu saya kayak harus mantengin cari peluang kayak gitu ya. Sekarang udah enggak gitu. Sekarang saya itu juga alasan kenapa saya jadi buy on breakout trader, karena lebih mudah buat saya untuk bisa menjalankan trading plan saya tanpa harus benar-benar di market saat ini. Jadi kalau saya udah tahu, oh ya saya bakal beli di harga segini, saya jual di harga segini, take profit di harga segini, ya udah tinggal di setting aja gitu kan. Broker semua udah nyediain itu semua, saya tinggal setting semuanya, dan kalau misalkan ternyata pas marketnya, itu bisa langsung lihat profitnya, kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak ya cut loss kayak gitu. Ini banyak banget yang request. Tadi nama bukunya apa katanya? Boleh diulang nggak? Oh iya, itu bukunya karangan Mark Minervini, judulnya Trade Like a Stock Market Wizard. Kalau nggak salah itu. Ini judul kadang-kadang saya suka lupa ininya apa, urutannya gitu ya. Tapi kalau nggak salah Trade Like a Stock Market Wizard itu judulnya. Oke. Ini banyak banget yang nanya tentang money management. Tapi sebelum itu aku mau tahu dulu, Andi kalau misalnya ngukur risk dan reward di market tuh seperti apa sih? Kan ada orang yang 1:3, dan mungkin di sini teman-teman juga belum ngerti apa itu risk dan reward. Kayaknya masih banyak gitu orang yang kayak beli saham langsung dipikirin dulu tuh, wah harga sahamnya ARA, ini pasti besok naik lagi gitu, tanpa diukur misalnya resikonya tuh seberapa dalam gitu. Iya, jadi ada yang namanya risk and reward. Itu kalau saya lihat banyak orang-orang yang mungkin lebih fokus ke rewardnya aja ya. Padahal kalau kita lihat nggak ada tuh yang namanya ilmu atau reward management. Yang ada kan risk management. Karena apa? Karena jauh lebih penting untuk memanage risiko daripada memanage keuntungan ya kayak gitu. Jadi sebenarnya basicnya adalah simple aja. Ketika kita mau trading, kan trading itu kan bertukar ya. Basicnya adalah bertukar. Kita pengen ketika kita mau bertukar sesuatu, bertukar risk sama reward gitu ya. Kita pengen dong rewardnya yang lebih besar daripada risikonya, ya kan? Gak mau dong kayak misalkan kita mau kita mau meresikokan rumah hanya untuk mendapatkan sebuah sepeda motor misalkan. Gak mau kan? Pasti rewardnya kita mau lihat yang lebih tinggi. Itu kan basicnya, simpelnya seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya
eh, sebenarnya gini, kita udah nggak perlu lagi ngelihat rewardnya kalau kita memang udah tahu trennya ini uptrend. Kenapa? Karena ketika marketnya lagi bullish, there is no stock too high in the bull market. Artinya tidak ada sebuah harga yang udah terlalu mahal nih di bull market atau di uptrend. Karena harganya bisa lebih mahal lagi, bisa lebih mahal lagi. Artinya rewardnya itu akan jauh lebih tinggi lagi. Kadang-kadang saya udah nggak fokus lagi nih sama rewardnya. Bodoh amat. Yang penting ketika kita udah memilih saham ini uptrend, kita udah tahu rewardnya itu besar. Itu pertama. Jadi yang kedua, langsung kita masuk ke resikonya. Kita mau lihat nih resikonya ini berapa besar sih? Itu kan kita melihat stop loss-nya di mana gitu ya. Ini kalau saya entry atau beli di harga segini, stop loss yang paling aman itu di berapa? Dan itu harus kita lihat. Dan itu juga nggak boleh terlalu besar sih. Kalau saya maksimal itu 10% penurunan dari saham, itu udah maksimal. Jadi biasanya reward udah saya nggak lihat lagi nih. Yang penting saya pilih saham yang uptrend, berarti rewardnya itu masih bisa besar lah istilahnya. Kita tinggal lihat aja nih resikonya. Kalau dia base-nya lebar-lebar, berarti resikonya pun lebar. Itu sebenarnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya akan tunggu konfirmasi lain, atau saya simply ambil resikonya lebih kecil untuk trading saham tersebut, sampai nanti tunggu ada konfirmasi yang lebih valid, saya akan average up. Kayak gitu kurang lebih biasanya. Oke, berarti Andi lebih lihat base-nya ya, lebar kecilnya. Jadi nggak pengaruh. Apakah maksudnya misalnya kayak karena ini lapis 1, jadinya bukan lapis 1, misalnya ini blue chips, jadinya batas cut loss-nya oke deh boleh 10%. Tapi kalau small cap karena dia volatilitasnya tinggi, batas cut loss-nya diperkecil, bukan yang gitu ya, Andi lebih ngelihat kayak base dari setiap chart-nya ya. Iya, lebih ke sana sih sebenarnya. Oke, berarti kalau misalnya kita udah tahu nih batasnya, risk dan rewardnya, kan next step-nya tuh udah pasti kan money management-nya gitu. Nah, kalau Andi sendiri di market biasanya seperti apa? Pertanyaan pertama adalah, Andi tuh tipe yang masuk di satu harga atau bertahap? Yang kedua adalah Andi tuh kalau misalnya trading masih nggak sih nyiapin uang di RDN? Jadi misalnya modal Andi 10 juta, apakah kalau misalnya marketnya lagi bagus 10 jutanya dihabisin, atau tetap sisain dry powder? Ada yang nyebutnya dry powder lah, ada yang nyebutnya dana cadangan kah? Kalau misalnya ada, berapa persen biasanya di RDN? Oke, jadi sebenarnya money management itu kan sebuah teknik bagaimana kita mengatur keuangan ya di dalam trading. Jadi nanti akan nyambungnya itu ke berapa lot sih yang boleh saya beli gitu ya, yang ideal, istilahnya ideal, yang ideal untuk kita beli. Nah, jadi dari awal itu sebenarnya kalau money management saya udah ukur sendiri nih. Saya punya namanya money management kalkulator sendiri. Sebenarnya saya ada share juga sih di YouTube ya. Jadi basically buat saya yang ideal itu resikonya itu 2% tadi. Jadi let's say modal kita 100 juta, ketika kita ambil sebuah trading gitu ya, mau itu bagus atau mau itu nggak bagus, maksimal itu loss-nya itu cuma boleh 2 juta atau 2% dari modal. Nah, nanti kita harus hitung berapa sih lot yang harus kita beli kalau misalkan kita nggak mau resikonya lebih dari 2%. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang akan menentukan. Biasanya money management itu kan ini menjadi fondasi atau dasar. Kenapa? Karena saya masih melihat banyak trader-trader pemula atau trader-trader yang masih belum paham konsep dari money management. Itu mereka punya uang berapa, ya udah ini ada saham yang bagus, oh ya udah gue beli saham itu. Ini ada saham yang bagus, gue beli lagi saham yang itu. Jadi kebaginya itu nggak oke gitu, nggak bagus. Padahal yang harus kita fokuskan adalah sesimpel beli saham yang berpotensi aja, dan nggak perlu beli semua saham yang lagi naik. Mungkin hari ini ada 50 saham yang lagi naik ya, kita nggak perlu beli semua saham yang lagi naik juga gitu hari ini. Yang penting sesuai dengan sistem trading kita. Dan kalau buat saya sendiri biasanya maksimal satu kali trading itu 25% dari modal. Jadi ketika saya misalkan tadi dana saya 100 juta, berarti untuk membeli satu saham maksimalnya itu 25 juta gitu untuk membeli satu saham. Tapi itu akan lebih fleksibel ketika dia udah running atau udah jalan.
Ketika saya lihat ini ternyata potensinya masih bagus, uptrendnya masih kuat, somehow saya akan masukin lebih banyak lagi di saham-saham yang udah naiknya bagus kayak gitu. Dan maksimal saya di 50%. Jadi saya bisa punya satu saham itu 50% dari portofolio, tapi itu udah maksimal banget kayak gitu. Sisanya itu ya itu tadi diversifikasi ke saham-saham yang lain. Tapi balik lagi ketika kita udah memasukkan resiko yang lebih tinggi kayak 50% dari portofolio, make sure kamu udah di dalam sebuah apa ya istilahnya, odds-nya itu di kita gitu. Jadi kamu udah profit dulu, amit-amitnya misalkan kalau dia ternyata turun atau loss atau marketnya nggak sesuai analisis, dia paling turun ke harga kita BEP aja gitu, ke harga kita break even aja. Jadi kita nggak kehilangan capital kita dan profitnya udah nggak masalah gitu. Lagian kan di apa ya di market itu kan resiko adalah resiko is what you pay for the opportunity. Artinya kalau kamu pengen mendapatkan profit yang lebih besar, ya you have to risk more gitu ya. Nggak ada resiko gue pengen kecil banget deh, yang penting saya pengen profitnya gede banget, nggak bisa gitu ya. Jadi it's a decision, it's a pilihan gitu ya, it's a choice kita sendiri. Tapi biasanya kalau saya sendiri sih seperti itu kurang lebih gimana caranya menentukan saham-saham yang saya beli sesuai dengan money management saya. Pertama 2%, maksimal 2 juta nih ya. Tapi kalau udah profit, biasanya saya bisa tambahin. Karena kan level stop loss-nya juga bisa naik. Kurang lebih seperti itu. Dan maksimal, saya biasanya cuma pegang 3-4 saham maksimal gitu. Dalam satu portofolio 3-4 saham. Jadi saya benar-benar cari yang istilahnya winning stock gitu ya. Gimana caranya saya bisa cari saham-saham terbaik dari saham-saham yang bagus. Kayak gitu. Dan kalau misalkan saya udah pegang nih saham-saham yang bagus, besok nih ada saham yang tiba-tiba muncul jadi kuda hitam istilahnya ya udah nggak masalah, saya nggak harus tertarik untuk beli saham itu lagi gitu karena saya udah pegang saham yang bagus, kurang lebih gitu. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan juga Andi melakukan yang namanya average up ya. Mungkin kan soalnya masih banyak nih teman-teman yang pemula tuh takut banget untuk ngelakuin average up, takutnya pas ditambahin malah dia turun gitu ya, jadi BEP langsung ngerasanya kayak aduh sayang kemarin udah cuan, istilahnya misalnya 10%, akhirnya nggak jadi bawa pulang cuan. Sebenarnya lebih banyak yang ngerasain ketakutan dalam hal tersebut gitu. Iya, balik lagi kan itu mindset sih sebenarnya. Kalau buat saya justru harus bersyukur sih ketika kita cuma bisa break even, ketika kita bisa break even point daripada kehilangan uang. Karena esensi dari kita trading atau investasi sebenarnya adalah yang pertama adalah menjaga modal kita agar nggak kehilangan modal kita gitu ya. Tapi ketika kita udah mungkin melihat sedikit profit, kalau profitnya aja yang hilang nggak masalah. Yang penting modal kita nggak usah hilang. Tapi ketika kita meresikokan profit kita, ada potensi yang lebih besar yang bisa kita ambil. Nah, biasanya ketika analisis kita udah lebih yakin nih, oh ya ini akan naik lagi atau naik lagi, itu kan masalah metode gitu ya, atau cara kita melihat market. Ketika itu terjadi, sebenarnya kita bisa istilahnya double down ke saham-saham yang benar-benar kita yakin dan ternyata berhasil kayak gitu. Oke. Andi, sekarang udah jam 8. Makasih ya udah nemenin. Nih udah 1 jam. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan. Cuma karena aku juga ditungguin harus meeting sama Civivi. Kan Andi minggu kemarin habis live juga kan. Jadi kita memang waktunya terbatas. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya pertanyaannya belum banyak yang terjawab. Tapi Andi, kalau misalnya aku nih mau minta tips terakhir dari Andi untuk teman-teman pemula saat ini seperti apa sih? Apalagi mungkin teman-teman pemula yang sekarang lagi merasakan loss di market, apalagi teman-teman mungkin ngeliat influencer ini lagi cuan, ngeliat teman-temannya ini lagi cuan, tapi mereka yang belum cuan, kira-kira pesan-pesan dari Andi seperti apa sih? Oke, mungkin tips buat teman-teman, kalau misalkan trading journey ini adalah trading journey masing-masing. Kayak hidupnya kita sama hidupnya orang lain mungkin path-nya itu berbeda gitu ya. Mungkin punya time frame suksesnya masing-masing. Yang pasti yang pertama adalah trading is a long term game. Bukan cuman kita mendapatkan profit atau melipat gandakan uang hanya dalam waktu yang singkat. Bukan sama sekali. Tapi ketika kita punya mindset yang positif, gimana caranya kita trading di market bisa menghasilkan profit yang konsisten, di situ confidence kita akan naik juga, dan kemudian mungkin dari usaha kita atau dari gaji, salary kita
bisa kita masukin ke stock market biar lebih yakin lagi gitu. Untuk menaruh uang-uang kita yang lainnya mungkin ke aset investasi atau trading saham ini sendiri. Jadi yang harus kita fokuskan adalah lihat jangka panjangnya seperti apa. Karena kalau saya sendiri percaya yang namanya compounding interest ya. Jadi ketika saya misalkan hari ini mungkin bisa profit, itu kan sebenarnya resiko kita yang bisa kita taruh lebih besar lagi untuk mendapatkan resiko yang lebih besar lagi, untuk mendapatkan reward yang lebih besar lagi. Jadi fokus di long term game dan enjoy aja trading. Trading itu ketika kita mau trading atau masuk ke pasar saham, seharusnya itu seharusnya kita tuh jadi lebih excited, lebih enjoy, bukan malah lebih stres. Kalau misalkan malah lebih stres, mending nggak usah gitu ya. Karena hidup kita disia-siakan dengan kita pengen trading tapi malahnya stres. Jadi trading itu harus enjoy, harus merasa bersyukur. Saya semenjak saya trading gitu ya, saya bisa jauh lebih bersyukur dengan apa yang saya dapatkan gitu. Jadi jangan regret apapun dari hasil trading kalian, karena hasil trading kalian itu is a part of the game gitu. Is a part of the journey kalian yang nantinya akan sukses di waktunya masing-masing. Yang pasti jangan stop untuk belajar, itu aja sih. Oke, jangan regret untuk apapun ya teman-teman, karena semua juga pasti siapapun itu pertama pernah ngerasain yang namanya jatuh bangun gitu. Sekarang tinggal gimana kalian mampu bertahan selama apa di market gitu. Jangan sampai kalian cuma 1-2 tahun aja Andi ya. Oke Andi, terima kasih atas waktunya. Nanti kapan-kapan mau ya aku ajak ngobrol lagi Andi. Boleh banget. Thank you ya udah undang aku. Thank you. Iya, makasih semuanya. Aku izin ya save di IGTV ya. Boleh, silakan. Oke. Ya. Bye-bye semuanya. Bye-bye semua. God bless you.